ini Detikers, kita mau ngucapin deep condolence ya, berbelasungkawa untuk banyaknya rumah yang hangus terbakar. Ini adalah musibah yang jujur ngagetin banget ketika aku tahu faktanya, yaitu hampir sekitar atau mungkin lebih dari 200-an rumah di Kemayoran ludes terbakar si jago merah. Ya, ini juga lagi ramai di sosial media begitu ya. Mungkin untuk lebih pastinya lagi dan lebih jelasnya lagi, kita akan langsung terhubung bersama reporter kita. Arfi, Ada Kak Yumna selaku jurnalis Detikcom. Selamat pagi Kak Yumna. Aryo dan juga Indi dan juga Detikers. selamat pagi Yumna. Sepertinya dirimu sedang berada di lokasi kebakaran, betul ya? Ya, betul sekali Aryo. Iya, Saat ini saya sedang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Oke, boleh diinformasikan dari jarak pandang dirimu, seperti apa keadaan di sana saat ini? Untuk kondisi terkini di lokasi, memang dari tadi banyak warga yang datang ke sini untuk mencari barang-barang yang sekiranya masih bisa mereka selamatkan. Bahkan tadi ada bapak-bapak yang menyelamatkan barang-barang jualannya berupa baju-baju batik yang hanya sisa 7 piece aja gitu dari seluruh total dagangannya. Juga di sini tampak rumah-rumah sudah runtuh dan juga serpihan-serpihan rumah, puing-puing bangunan juga berserakan di jalanan. Lalu juga ada sepeda-sepeda yang hangus terbakar, juga kendaraan seperti motor yang hangus terbakar. Terus juga dari pihak Pamjaya juga saat ini tengah melakukan penutupan saluran-saluran air yang masih bocor di kawasan ini. oke. Yumna, ini kan sampai ratusan ya rumah yang terbakar dan hangus gitu ya. Sebetulnya seperti apa sih kronologi awalnya? Mungkin boleh diceritakan itu sebetulnya kejadian kapan? Apakah tadi malam atau mungkin dari sore hari? Kemudian juga apakah sudah tercium nih kronologi awalnya dari mana asal api muncul nih sehingga menghanguskan ratusan rumah? Ya, India, untuk kebakaran ini sendiri terjadi kemarin, tepatnya pada 10 Desember 2024 di wilayah Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Selatan. Awalnya kebakaran ini terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana titik awal api itu berasal dari rumah seorang warga berinisial J yang merupakan pengumpul rongsokan plastik, di mana saat itu kata informasinya Bapak J ini tengah tertidur dan saat ia terbangun tahu-taunya api sudah menyebar luas ke rumah-rumah tetangga. Akhirnya ia terbangun dan memberitahu kepada tetangga-tetangga sekitar, lalu warga bersama dengan Bapak J ini mencoba untuk mematikan api, mulai dari menggunakan air comberan, lalu juga menggunakan keran-keran air yang berasal dari musola, menggunakan gayung. Kemudian sekitar pukul 12 5 menit setelahnya pihak pemadam kebakaran itu tiba. Sekitar ada 32 unit dengan 120 personel dikerahkan untuk memadamkan api yang berada di wilayah Kemayoran, Jakarta Selatan ini. Memang dari pihak pemadam kebakaran sendiri mengaku kesulitan untuk memadamkan api ini karena memang cukup banyak rumah yang terdampak, sekitar 200 lebih rumah yang terdampak, dan ini berada di wilayah yang padat penduduk, sehingga api cepat dengan menyebar ke bawah oleh angin, sehingga total rumah yang terbakar itu cukup banyak, sehingga pemadam kebakaran beserta warga sangat kelelahan untuk mematikan api di wilayah ini. Bahkan ada seorang pemadam kebakaran yang sampai dibawa ke rumah sakit karena kelelahan dan juga mengalami sesak napas. Kemudian sekitar pukul 17.00 itu api sudah mulai bisa dipadamkan, sehingga cukup lama ya, sekitar dari jam 12 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia bagian Barat ini baru bisa didinginkan apinya. Iya, Oke. ini dari informasi yang kami dapatkan kurang lebih ada 32 unit pemadam kebakaran yang diterjunkan begitu ya, dengan 128 personil, betul? Iya, betul sekali Aryo. Oke. Totalnya itu ada 32 unit dan 128 personel. Ya, Yumna, ini juga dikabarkan sekarang sudah ada poskonya di mana ini adalah tempat penampungan para korban kebakaran ya, yang berada di berada di lapangan futsal Apron gitu ya. Ini kalau boleh tahu bagaimana kondisi sekarang untuk penampungan sementara para korban-korban kebakaran nih yang rumahnya hangus dan akhirnya mereka harus mengungsi sementara.
Untuk posko pengungsian sendiri terdapat di 2 titik Aryo Indi dan juga Detikars. Jadi untuk yang pertama itu ada di SDN Kebon 09 Jakarta Pusat dan yang satu lagi ada di lapangan Apron tersebut. Nah, untuk di SDN 09 Kebon 0 Jakarta Pusat ini memang ada banyak titik-titik bantuan seperti misalnya pembagian sembako, kemudian ada posko kesehatan juga, lalu juga ada toilet portable, kemudian juga tadi ada dilakukan pembagian bahan-bahan dan juga pendataan KTP warga-warga yang terdampak di sini. Untuk itu juga terdapat bantuan-bantuan seperti 500 lembar selimut, paket family kit, kidswear, paket sandang, kipas angin, dan juga makanan-makanan di pengungsian tersebut. Nah, nantinya nih juga akan ada Wakil Presiden kita, Bapak Gibran Raka Buming Raka yang akan meninjau langsung ke posko pengungsian tersebut sekitar siang hari nanti. Iya, kalau dilihat dari sisa-sisa terbakarnya rumah-rumah begitu ya, ini bisa dinyatakan ini terbakar habis sebenarnya. Jadi kalau dalam bayanganku pun ini pasti akan berlangsung cukup lama untuk para pengungsi ini begitu ya, sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak ibaratnya. Ini sangat menyedihkan. Total apakah sudah ada perkiraan berapa jumlah kerugian yang Ditaksir. ditaksir betul? Untuk kerugian sendiri sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan total pastinya berapa karena memang cukup banyak ya, sekitar 200 lebih rumah dan ini sekitar 1.800 jiwa yang terdampak dari 600 kakak yang berada di RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, 7, 8, dan 9 yang merupakan satu RW yaitu di RW 5. Juga terdapat 15 orang terluka, di mana 14-nya rawat jalan, sedangkan yang satu masih di rumah sakit. Gitu. Oke, baiklah kalau gitu Bu Yumna mungkin ada informasi nggak ya kalau misalnya ada teman-teman kita terutama yang mungkin wilayahnya sebetulnya dekat masih di Jakarta juga gitu ingin membantu memberikan sumbangan mungkin bantuan kepada posko-posko yang tadi ada 2 titik katanya itu bisa kemana ya? Apakah sudah ada informasi juga? Untuk informasi terkait bantuan sendiri bisa disalurkan melalui langsung ke TKP di SDN Kebon 09 Jakarta Pusat yang merupakan posko pengungsian atau bisa melalui pemerintah pusat Jakarta. Ya, mudah-mudahan sekali lagi juga bantuan dari pemerintah segera turun begitu ya, karena untuk bisa membantu para pengungsi dari korban kebakaran di Kemayoran ini. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Yumna. Terima kasih Aryo Indi. Iya, Terima sehat-sehat terus. kasih Yumna. Mudah-mudahan juga teman-teman yang tinggal di sana dikuatkan ya karena Ya, kita amin. nggak tahu sampai kapan ini nanti mereka bisa punya tempat tinggal lagi yang layak untuk kebutuhan mereka. Detikers ini mungkin karena aku pribadi ya kita deket ya lokasinya masih sama-sama di Jakarta juga gitu. Kalau pernah ada yang dengar kalau misalnya kita mau ngebantu, mau nyumbang atau mungkin membantu sebisanya lah ya, kadang nggak usah yang jauh-jauh tapi yang di sekitar-sekitar kita dulu aja. Mungkin apabila ada di antara kamu yang masih tinggal di area Jakarta atau mungkin Jabodetabek merasa terketuk hatinya untuk bisa menyumbang, kamu bisa datengin ke beberapa posko tadi karena aku cukup yakin ini banyak banget barang-barang yang dibutuhkan ya. Nggak cuma obat-obatan dan makanan aja tapi mungkin sampai ke pakaian juga untuk mereka bisa tetap melanjutkan hari-hari mereka.